Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini, selama sebulan terakhir Tuhan. Kalau hari ini kami bisa kembali di tempat ini dan juga bisa memulai di bulan yang baru ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah, ini adalah suatu anugerah bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kita datang, kondisi kita ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengingat dan merenungkan kembali kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita baru saja memperingati Paskah, di mana kebaikan Tuhan yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh melakukan perjamuan kudus. Kita juga mengingat bahwa kebaikan Tuhan sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Tiada kau ingat
pandang hina yang hancur, kami berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, kami berterima kasih kepadamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami yang berdosa, Kau yang dihukum buat kami. Ini kami Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat tangan kita katakan
tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita punya Allah yang setia. Terkadang kita berpikir bahwa kayaknya Allah gak setia, gak menjawab kita. Tapi tanpa kita sadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari sama-sama kita akan memuji dan menyembah Allah yang setia. Yesus, Kau telah mulai segala yang baik dalamku.
indah bagimu. Sama katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau setia sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Saya mengundang Bapak Gembala.
untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku siap. Aku Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri tahta anugerah Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan yang indah kepada kami untuk bersama-sama kembali bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Biarlah segala pujian yang sudah kami naikkan ini boleh menjadi suatu dupa yang harum bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menolong memberkati seluruh jemaat kami supaya mereka sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah Allah pada pagi ini. Dan kalau ada di antara jemaat kami saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan akan tilik jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 27 dan juga 28. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, mengasihi Tuhan
dan taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Allah. Saudara, satu hari ada seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Rabi, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal? Pembinaan dan pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai dalam kekekalan. Apa yang harus kami perbuat? Heran, ahli Taurat. Taurat itu kan firman Tuhan. Namanya ahli, tapi tidak mengerti tentang firman Allah. Ini kan lucu gitu. Tapi bukan saja tidak mengerti, memang tidak mau menerima. Ya. Dan Tuhan berbalik berkata, apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Dia sebutkan dengan lancar, hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap hidupnya, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ya, itu yang harus dilakukan, kata Tuhan. Lakukan semua itu, niscaya kamu akan selamat. Tapi satu hal, ahli Taurat ini dia tidak mau mengerti. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ini yang banyak terjadi di seluruh muka bumi ini. Agama apapun diharuskan mengasihi sesama manusia, tapi sulit untuk melakukan di dalam kenyataan hidupnya. Begitu juga dengan ahli Taurat. Siapa sesama manusia? Dia berkata, siapa sesama manusia? Saya ahli Taurat, orang terpandang di masyarakat Yahudi. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang miskin, yang bodoh, yang tidak berpendidikan? Apa harus mengasihi mereka? Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, orang-orang yang miskin bukan datang kepada ahli Taurat, meminta pengajaran, meminta pendidikan atau pertolongan dari ahli Taurat, tetapi datang kepada Tuhan Yesus. Sampai berjam-jam, sampai sore, tidak membawa makanan, pulang. Bagaimana seharian mereka tidak makan? Saudara ingat khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, ya, kira-kira 5.000 orang duduk seharian mendengarkan firman Tuhan. Ketika sore mereka pulang, kata Tuhan, berikan mereka makan sebelum pulang. Dan muridnya berkata, uang yang 200 dinar ini tidak cukup untuk memberi makanan bagi orang sebanyak ini. Kalaupun ada, siapa yang bisa membuat roti dalam waktu yang singkat untuk 5.000 orang? Di tengah-tengah bukit, di tengah-tengah padang belantara seperti itu. Tidak ada. Dan ada seorang murid namanya Andreas. Dia berkata, di sini ada seorang remaja. Dia membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bakar. Tapi untuk apa roti sebanyak itu? Akal manusia sangat terbatas dan tidak bisa mengatasi masalah itu. Kata Andreas, untuk apa roti sebanyak itu? Dari mana Andreas mengetahui bahwa anak remaja ini bawa 5 roti dan 2 ekor ikan? Dari mana? Ya, tidak digini-gini kan sama anak remaja ini. Dibungkus, dititipkan oleh ibunya buat kamu makan nanti di sana. Jadi tidak tahu orang sekelilingnya. Andreas bisa mengetahui kenapa? Karena berulang kali anak remaja ini akan makan roti ini. Tetapi ketika dia melihat kiri kanan tidak ada yang makan roti, dia simpan, dia bungkus kembali. Jadi mengetahui, oh jumlahnya 5, ikan bakarnya 2. Ada 5 roti dan 2 ikan bakar, tapi untuk apa? Kata Tuhan, bawa makanan itu ke sini. Bawa, diambil dari anak ini. Yang luar biasa, anak ini menyerahkan roti dan ikan bakar ini kepada Andreas, lalu Andreas membawa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati roti yang jumlahnya sangat sedikit sekali ini. Dan menjadi berkat yang luar biasa, mencukupkan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Luar biasa, dan sisanya 12 keranjang. Luar biasa anugerah daripada Tuhan ini. Saudara-saudara, di sini kita melihat, ya,
kita akan belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya mutlak diperlukan oleh setiap orang-orang Kristen. Yang bukan Kristen namanya Kristen, tapi sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mengasihi Tuhan, percaya yakin akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia punya kewajiban untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Sekali lagi firman Tuhan, ini perkara bukan hal yang mudah, bisa dilakukan oleh manusia. Saudara bisa menyaksikan sendiri dari zaman ke zaman di Alkitab juga kita melihat kisah-kisah dengan kehidupan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Diberkati oleh Tuhan dari 2 orang suami istri Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa saja, kemudian Abraham secara khusus, Abraham dan Sarah. Ya, diberkati menjadi bangsa yang besar dan kemudian mereka diperbudak di negeri Mesir, dibawa keluar. Dibawa ke tanah perjanjian, Tuhan memimpin, memelihara, melindungi, memberkati. Ya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Mengasihi Tuhan mutlak dibutuhkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen. Karena perintah Tuhan. Ingat, jadi saudara yang percaya kepada Tuhan, ingat perintah Tuhan. Dan tidak mudah. Ya, ini tidak mudah sebab kedagingan ini seringkali menguasai kehidupan manusia. Jadi kita bisa melihat sulit ya untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ini. Memang sulit. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan sendiri sulit. Perintah daripada Tuhan. Tadi orang Farisi berkata, Rabi, apa yang harus kami lakukan supaya hamba beroleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Jadi Taurat itu 10 hukum dijadikan jadi 2 hukum. Kasihilah Allah Tuhanmu dan kasihi sesama manusia. Dari 10 hukum Allah jadi 2. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ringkas, tapi mereka tidak mengerti. Ya, perintah daripada Allah, anugerah daripada Allah. Ya. Terus yang berikutnya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 tidak usah dibaca. Saudara ingat pikiran saudara. Yohanes 3 ayat 16. Harus ingat. Ayat-ayat yang indah seperti ini harus ingat. Kalau saudara di mana berada, saudara ingin bersaksi, ingat ini. Ya, kasih daripada Allah ini. Di mana saya berada, ya, kemana saya pergi, selalu saya berdoa kepada Tuhan. Izinkan saya memberi dampak positif bagi banyak orang. Mendekati orang-orang yang saya tidak kenal, bergaul dengan mereka dan membimbing mereka. Dan bersyukur Tuhan memberkati, ada banyak orang yang peduli kepada saya, mengasihi saudara, mengasihi saya, ya, bergaul dengan akrab. Itu yang saya lakukan. Tuhan pertama kali mengasihi kita dan kemudian dia sudah mengorbankan hidupnya untuk kita sekalian. Berkorban mati di Golgota untuk keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh perlu mengamini ya perintah daripada Tuhan ini, mengasihi Tuhan dan taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Ingat saudara-saudara, kita masih di dalam keadaan tubuh jasmani, kita masih ada di dalam dunia ini. Masih dalam pergumulan, tidak mudah untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa kita. Bahkan hamba Tuhan sekalipun enggak gampang kalau dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, sulit untuk itu. Saya pergi kemanapun, saya berdoa kepada Tuhan, izinkan saya Tuhan jadi berkat buat mereka. Waktu ke Manado, istirahat, ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya di atas 60-an,
Ya, dia berkata begini, saya ingin berkumpul bersama-sama dengan Pak Yohanes. Boleh Pak? Boleh, kata saya, silahkan. Untuk apa? Mereka konseling dengan saya, menanyakan sesuatu. Itu yang saya harapkan dimanapun saya berada. Tapi saya bersyukur saya bisa mengenal Allah. Dan sampai umur sekian tahun saya sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan yang luar biasa. Mengenal Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Dari muda sampai tua ini masih diberikan kesempatan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Teruskan. Mengasihi Tuhan bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena satu, keadaan manusia yang lemah dan sangat terbatas. Keadaan manusia, ingat, tidak mudah. Karena keadaan kita ini sangat terbatas. Kalau bukan dikerjakan oleh Tuhan, sulit. Biarpun ke gereja, tapi kalau belum bertobat dengan sungguh-sungguh, ingat, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Rabi, apa yang harus kami lakukan supaya kami beroleh hidup yang kekal? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak diperanakan kembali, dilahirkan secara rohani, diubahkan hidupnya, tidak akan bisa menikmati kehidupan yang kekal. Lahir baru, be born again, be born again. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sulit. Dua, manusia berdosa dan dosa itu menghambat manusia untuk dapat dan mengasihi, untuk datang dan mengasihi Allah. Roma pasal 3 ayat 23, 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalian orang harus mengetahui bahwa yang menjadi penghambat itu adalah dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Sekalian orang tidak ada yang benar. Sekalian orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah harus be born again. Lahir baru melalui kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan menulis melalui firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, lahir baru. Jadi kalau saudara belum lahir baru, walaupun sudah menjadi Kristen, belum tentu sudah bisa mengerti kehendak Tuhan ini. Ya, harus lahir baru sebab begitu mulia Tuhan ini. Dan berikutnya, yang berikutnya, Allah Maha Mulia dan Maha Kudus. Ya, ini juga satu penghalang untuk kita bisa mengenal Allah dan bergaul dekat dengan Allah. Maha Kudus dan Maha Mulia. Bagaimana keadaan manusia? Kita lihat secara manusia bermegah-megah, hanya menganut agama, ya, sangat menyedihkan. Jadi Allah Maha Mulia dan Maha Kudus, Tuhan. Jadi kita tidak bisa, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan Allah karena keadaan seperti ini. Tuhan mau menolong manusia, ya, menggenapi firman-Nya. Ya, jadi Tuhan mengetahui keadaan kita seperti ini dan Tuhan tidak membiarkan, ya terserah kamu sendiri yang melakukan itu. Tidak. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari hadirat Allah. Tidak berarti ya terserah kamu sudah tidak mau nurut firman Tuhan, mau menderita dan sebagainya, terserah. Kalau itu terjadi dengan manusia seperti itu. Anak saja misalnya dengan orang tua hubungan tidak baik, masa bodoh, mau diaku sebagai anak dan sebagainya, itu manusia, bukan cerita loh, ya, bukan cerita. Di kota Bandung, tempatnya di Astana Anyar, ada satu keluarga, anaknya 2 laki-laki, berkelahi, adik kakak itu tidak henti-hentinya, orang tua tidak bisa menangani, sampai anaknya yang satu disembunyikan di kantor polisi. Itu 2 saling mencari, saling itu disembunyikan di kantor polisi.
supaya tidak diketahui di mana. Tapi yang satu mencari dan kemudian tahu di kantor polisi ini dia datang, suruh keluar dia. Pengen tarung dengan saudaranya. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu riwayat selanjutnya, saya tidak tahu, cuma saat itu mereka masih remaja, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Janji Tuhan akan menggenapi, ya. Jadi tadi sekali lagi, Yesus akan memberikan kita satu, ya, tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dan sebelum Tuhan naik ke surga, dia berkata begini, aku akan pergi kepada Bapa dan mintakan seorang penolong yang lain. Pribadi yang ketiga dari arah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan datang tinggal bersama-sama di dalam manusia, membimbing manusia. Itu janji daripada Tuhan. Ya, tidak membiarkan. Tuhan akan memimpin dan memelihara setiap orang percaya dan mengasihi Tuhan. Memimpin, memelihara, dan melindungi orang-orang yang percaya. Jangan takut. Teruskan. Janji Tuhan akan dikenapi jika kita dapat memenuhi syarat yang Tuhan berikan, yaitu janji yang Tuhan berikan kepada kita, mendampingi kita, memberikan penolong yang lain, akan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita menggenapi janji Tuhan ini. Ya, kalau kita bisa hidup benar. Satu, taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi kembali Tuhan mengatakan, taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Dua, hidup di dalam kekudusan, suci, dan tidak hidup di dalam kepura-puraan. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Sudah 16. Jadi di sini hidup di dalam kekudusan, suci, dan tidak hidup di dalam kepura-puraan. Ada orang Kristen hidup dalam kepura-puraan? Ada banyak, ya. Ada banyak hidup dalam kepura-puraan. Teruskan. Hidup di dalam kekudusan, dan berikutnya mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi berkat, memberi berkat dalam dampak positif, memberi dampak positif bagi sesama. Ini tadi mengasihi Tuhan, dan jangan lupa mengasihi sesama manusia. Nanti kita akan baca ayatnya. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Ini tentang mengasihi manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan ayat yang 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi ia tidak peduli kepada sesama, membenci kepada sesama manusia, kata firman Tuhan, ia berdusta. Tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dibenci. Ini firman Allah, berlaku bukan untuk orang Kristen saja, seluruh hidup manusia. Kita melihat agama yang lain seperti itu, ya. Dan orang Kristen ada banyak juga yang berbuat seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara, di sini kalau kita hanya mengasihi Tuhan tapi tidak peduli kepada orang lain, salah. Kita berada bersama-sama dengan sesama manusia, khususnya orang-orang Kristen. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memenuhi hidup kita dengan kasih, peduli kepada orang lain.
Jangan berpikir, itu mah bukan golongan saya, itu mah orang miskin dan sebagainya. Jangan seperti itu, sebab Tuhan tidak pernah memikirkan seperti itu. Tadi ingat, yang mengikuti khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, sampai sore mereka orang miskin semua. Yesus peduli, sampai memberikan makanan kepada mereka, memberkati makanan yang hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan bakar. Bisa dipenuhi sebenarnya. Terus Lukas 10 ayat 28-nya sudah ya. Matius 5 ayat 16. Ingat, hendaklah kamu ya menjadi berkat bagi sesama, memberi dampak positif bagi sesama. Dimanapun tidak kenal, saudara sebagai orang Kristen mempunyai beban. Saya ingin bergaul dengan mereka. Saudara, Tuhan Maha Murah, Maha Pengasih, ya. Jadi mengasihi sesama manusia dan lakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus dan tulus hati sampai akhir hidupmu. Upahmu besar di surga. Lakukan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan taat kepada firman Tuhan di atas segala-galanya. Tapi saya berharap saudara sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Saya bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan kita sekarang akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan dengan satu pujian. Suci, suci. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saya undang saudara bangkit berdiri dan dengarlah firman Allah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Silakan sudah makan roti ibarat tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur kepada Allah, dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah semua dari cawan ini.
inilah darahku yang diberikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam kegiatan ibadah pagi ini. Kami kembali bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kebenaran firman Allah, dan kembali diingatkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan suci. Tuhan, hamba berdoa mohon Tuhan meteraikan semua apa yang sudah kami lakukan. Biarlah dengan meterai Tuhan, berkat Tuhan, semuanya bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, dan membawa kami lebih mengasihi Tuhan dan lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, baik yang hadir dan juga yang hadir secara terbuka maupun hadir secara online, dan juga yang tidak sempat hadir karena fisik yang lemah dalam keadaan sakit. Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi mereka sekalian, berkati mereka ya Tuhan, supaya semua bisa membawa kami lebih hari, lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan. Dan hamba juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang saat ini tidak berada di tempat ini ya Tuhan. Semoga Tuhan akan memimpin, memelihara dimanapun mereka berada ya Tuhan, supaya mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah. Juga hamba tidak lupa berdoa untuk Larry. Sekarang sudah sembuh, dia sudah berada di rumah, tapi dalam keadaan beristirahat. Tuhan akan tetap memimpin, memelihara di masa tuanya, menjamah dengan tangan kuasa-Mu dan memberikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami di gereja Bethesda, aktivis gereja, pengerja-pengerja Tuhan, pelayan-pelayan Injil-Mu Tuhan, koordinator ditempatkan di Taman Kopo, Wawan bersama keluarganya, dan seluruh jemaat yang sudah dalam usia lanjut, serahkan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Lindungi di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Tetap penuhi dengan damai, sejahtera, sukacita surgawi, sehingga kami bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami, pimpin pelihara mereka, lindungi dalam perjalanan, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang saat apapun berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.
Ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.